Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, untuk berian siwarta atau siharta itu ya, silakan Anda memutuskan untuk mungkin mualaf, terserah Anda. Karena pengajaran Anda sudah sangat keliru, bahkan ketika ditegur bukan malah memperbaiki dan belajar, tetapi malah menunjukkan kesombongan, bahkan berkata lebih baik ikut Habib Ja'far kalau harus masuk neraka. Silakan, itu jawaban dan keinginanmu, karena kamu juga sedang mengajarkan sebuah pengajaran yang sangat menyimpang dari kebenaran. Ingat, kita tidak membenci pribadi, kita hanya melihat pengajaran yang keliru yang kamu ajarkan. Nah, mari kita dengar teman-teman terlebih dahulu dan kita berikan beberapa tanggapan. Ini dia videonya. Habib Ja'far nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Ya sudah, pergi sana. Ikuti saja Yesus yang kamu mau itu, yang kamu buat-buat menurut akal-akalmu sendiri, yang kamu ciptakan menurut filsafat kosongmu sendiri, yang kamu tafsir secara bebas dan liberal itu. Ya, Galatia 1:8 jangan lupa dibaca. Kalau Habib Ja'far nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih. Titik, simple. Nah, kita cuma pertanggungjawabkan ke satu orang doang. Oke. Yang menciptakan kita, Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan gue udah tahu apa yang dibilang tentang gue. Dia sayang gue, dia bangga sama gue. Saya mungkin perlu mengajak semua orang Kristen, secara khusus generasi muda dalam kekristenan, untuk lebih berhati-hati dalam mendengarkan dan juga memberikan pengajaran mengenai iman kekristenan. Saya tahu generasi muda di seluruh dunia di masa kini merupakan generasi muda yang cenderung berpikiran liberal, sehingga pola pikir dan juga mindset yang liberal itu mulai memasuki ranah religi, dan secara khusus di dalam iman kekristenan itu pun telah terjadi. Dan salah satu contoh dan buahnya adalah kekristenan progresif. Kekristenan progresif ini merupakan kekristenan yang liberal. Ya, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa di luar Yesus Kristus ada keselamatan. Nah, kitab suci telah menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu akhir zaman, akan banyak tampil pengajar-pengajar sesat, di mana ajaran-ajaran mereka adalah ajaran-ajaran manusia, filsafat kosong, yang ditujukan hanya untuk menyenangkan telinga manusia, bukan untuk mewartakan kebenaran kerajaan Allah. Jadi berhati-hatilah kepada kekristenan progresif ini, karena ini merupakan buah dari pengajaran-pengajaran sesat yang telah dinubuatkan oleh kitab suci. Dan contoh yang paling mutlak itu adalah bahwa mereka menyediakan ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kekristenan progresif berpikir bahwa mereka merupakan kekristenan dengan wajah dan rupa yang sempurna. Dengan definisi palsu bahwa Tuhan adalah kasih, maka setiap orang yang mengasihi pastilah diselamatkan atau masuk surga. Tidak peduli mereka beriman atau tidaknya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mereka lupa, Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia itu pernah bersabda bahwa hukum yang terutama adalah kasihi Allahmu dan juga kasihi sesamamu manusia. Apa sebenarnya kasih kita kepada Allah? Kasih kita kepada Allah adalah mengikuti perintah-perintah Kristus yang merupakan gambaran Sang Bapa Allah kita yang esa menurut Kolose 1 ayat 15. Dan perintah Kristus dapat kita temukan dalam Matius 28 ayat 19, bahwa masing-masing dari kita harus memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda meterai bahwa kita adalah milik Allah dan orang-orang yang ditentukan dan dipilih untuk diselamatkan melalui baptisan. Dan ayat kitab suci yang lain juga berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, melainkan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi baptisan itu merupakan tanda bahwa kita adalah orang percaya. Jikalau dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia otomatis mengasihi Allah. Dan tanda atau bukti mengasihi Allah itu adalah mengikuti perintahnya. Dan apa itu perintahnya? Memberi diri dibaptis. Lalu kekristenan progresif dengan begitu sombong berkata orang yang tidak dibaptis pun dapat masuk ke dalam kerajaan surga jikalau mereka memiliki kasih. Masalahnya, apakah mereka mengasihi Allah kalau mereka tidak mau dibaptiskan?
Artinya, kekristenan progresif pun tidak mampu menjawab bahwa mereka hanya mendasarkan definisi kasih kepada kasih sesama saja, tapi tidak mengasihi Allahnya. Sehingga kekristenan progresif ini bukannya malah meninggikan Kristus, malah menginjak-injak anak Allah yang tunggal itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan kasih Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Tapi kekristenan progresif malah meniadakan mengasihi Allah untuk tidak melakukan perintahnya, yakni baptisan dan percaya di dalam persekutuan gerejawi, tapi hanya mengunggulkan kasih kepada sesama manusia. Apakah itu kasih dan bagaimana itu kasih? Tentu kekristenan progresif tidak dapat menjawab hal ini dengan baik. Maka buat kamu anak muda dan generasi milenial yang mulai berpikiran bahwa kekristenan progresif merupakan hal yang benar dengan sudut pandang dan pola pikir mereka, bertobatlah. Jangan kamu mengimani Yesus Kristus yang lainnya, itu Yesus yang palsu yang tidak mendatangkan keselamatan, melainkan membinasakan hidupmu dan juga saudara sekitarmu yang kamu implikasi dan juga afeksi mengenai pikiran-pikiran yang liberal itu. Jadi kekristenan progresif itu adalah benalu dalam kekristenan. Ya, dalam video ini saya mau menanggapi seseorang bernama Brian Siawarta. Dalam pernyataan beliau di kanal YouTube-nya Om Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, ya, beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang Kristen. Nah, saya disclaimer dulu, saya harap ini lewat di beranda atau mungkin sampai pesan saya kepada Brian Siawarta. Nah, apapun pesan yang akan saya sampaikan dalam video ini, saya tidak membangunnya atas dasar kebencian. Justru karena saya mengasihi Anda, mengasihi semua orang yang mendengarkan Anda, mengenai kabar berita yang perlu kita sampaikan kepada semua orang, yakni adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, dan coba kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau dalam kanal YouTube berikut ini. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Djafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Sebenarnya saya nggak masalah ketika beliau mengatakan bahwa Habib Djafar itu dianggap sebagai anak Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh dunia, karena tentu ia mengasihi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah seakan-akan beliau itu mengatasnamakan kekristenan tetapi menyediakan keselamatan di luar daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Dan beliau mengatakan, saya tidak percaya dengan Tuhan yang membuat kamu masuk neraka hanya karena kamu tidak percaya Dia. Masalahnya begini, bro, seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Yesus. Seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Bapa, bukan begitu. Orang itu masuk neraka itu karena dosanya. Lalu kenapa ketika kita percaya Yesus kita itu tidak masuk neraka? Karena iman kita kepada Dia, bahwa Dia telah menggantikan kutuk atau kematian atau hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi manusia itu masuk neraka itu bukan karena enggak menyembah Yesus, tapi karena dosa mereka sendiri. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan dan dikuduskan karena Ia telah menggantikan kita di dalam kematiannya di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Gitu loh. Jadi orang itu masuk neraka itu bukan karena enggak sembah siapa, tapi karena mereka tidak beroleh pembenaran. Sedangkan kita yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi kematiannya yang adalah penghukuman itu menggantikan penghukuman yang seharusnya kita terima di alam maut. Gitu loh. Jadi gak heran dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada nama yang diberikan kepada siapapun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Jadi memang hanya Yesus yang menyelamatkan dalam iman kekristenan. Jadi jangan kamu tawarkan di luar Kristus ada keselamatan. Coba deh kamu bayangkan, kalau kamu menganggap orang yang baik, begitu saleh, itu bisa masuk ke dalam surga dan dia menolak Kristus. Lalu bagaimana dengan dosanya? Apakah dia tidak dihukum atas dosanya juga? Oke, dia berbuat baik banyak, tapi kan dia juga berbuat dosa yang banyak. Apakah Tuhan hanya mengupahi dia surga atas perbuatan baiknya, tetapi tidak menghukum dia atas dosanya? Jadi orang sebaik apapun tetap masuk neraka. Kenapa? Karena ada dosa yang harus dia terima hukuman, akibat atau ganjarannya. Ya, jadi keselamatan itu hanya di dalam Kristus.
Emang kurang baik apa sih orang Farisi? Kurang baik apa orang Yahudi? Kurang taat apa mereka atas ritual keagamaan mereka? Tapi Kristus mengatakan mereka juga celaka dan binasa. Gimana? Gitu loh. Jadi kamu boleh menginjili orang, kamu boleh bertoleransi pada orang, tapi menginjili orang itu tidak dengan menyenangkan telinganya. Tuhan Yesus bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi kamu harus tegas kepada iman. Toleransimu kepada semua orang tidak dengan mengorbankan kebenaran yang ada padamu. Jadi belajarlah sebelum mengajar dulu. Ya, kamu didengarkan banyak orang. Kamu jangan berpikir kamu mengatakan begitu, kamu sedang menyelamatkan mereka. Tidak, kamu sedang membinasakan mereka. Membinasakan domba-domba yang sudah di dalam. Seakan-akan di luar Kristus pun it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu loh. Ya, jadi sampaikan imanmu dengan baik, sampaikan dengan benar yang menurut kitab suci, bukan menurut tafsir pribadi kita sendiri. Kebohongan itu emang manis, sedap didengar, tetapi itu membinasakan. Tapi kejujuran itu pahit, tapi mengobati kita. Kalau memang seperti kamu katakan itu benar, bahwa di luar Kristus pun kamu nggak apa-apa, yang penting kamu berbuat baik, dia tidak akan menghukummu dan lain-lain. Kamu sebenarnya tidak sedang menyelamatkan mereka, kamu sedang membinasakan mereka. Kamu tidak menyelamatkan mereka, kamu membiarkan mereka dengan hukuman yang akan mereka terima setelah kematian mereka. Lagi pula, kalau apa yang kamu katakan itu benar, coba kamu hayati dalam hatimu. Kamu tidak sedang meninggikan Kristus, kamu sedang menginjak-injak darahnya itu. Kalau memang perbuatan baik itu mampu menyelamatkan, ya, untuk apa darahnya tertumpah bagimu? Untuk apa dia datang bagi kita semua? Untuk apa Tuhan itu mengutus firman-Nya menjadi manusia agar mati bagi kita manusia? Kalau perkataanmu itu benar. Sejak dulu bapak-bapak gereja begitu mempertahankan iman bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, sampai mengadakan konsili berturut-turut hanya untuk mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus. Lalu kamu dengan gampangnya mengatakan, enggak kok. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan mengasihimu dan menyayangimu. Beritakanlah Injil yang benar, bukan Injil yang palsu yang membinasakan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar cuplikan sederhana, singkat, dan diberikan oleh tanggapan juga oleh Elia Miron. Dan nampaknya juga sangat bagus tanggapan itu, maka saya putar. Tetapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pastor Brian, ya, ini sangat disayangkan teman-teman, ya, sangat disayangkan. Karena semestinya kalau ada banyak dari golongan Kristen yang notabene juga sama-sama belajar, memberikan sebuah kritik terhadap apa yang dia sampaikan, mulai dari podcast yang sedang dia tampil pertama-tama hingga saat ini, semestinya dia boleh belajar dalam arti mengoreksi pengajarannya, lalu kembali kepada perkataan Alkitab tanpa memasukkan apa yang di otaknya itu terhadap Alkitab lalu menafsirkan itu secara liar. Dia sedang memasukkan perasaannya dan apa yang lahir di otaknya dia mengenai Kristus, lalu dia campur adukkan, lalu menimbulkan sebuah pemahaman yang sangat tidak alkitabiah. Nah, ketika saudara-saudari Kristen itu menegur, mengkritisi, bukan berarti membencimu, tapi sedang menyayangimu supaya berbenah. Belajar, ya, belajar supaya tidak salah mengajarkan sesuatu yang sudah lama dipegang dan alkitabiah, tidak tergeser, tapi kamu tampil dengan gayamu yang bisa mempengaruhi banyak anak muda, tapi justru pengajaranmu itu keliru. Nah, kalau kamu dikritisi, ditegur, bukan membenci kepribadianmu, tapi untuk mengajarimu supaya berbenah. Tujuannya cuma satu, supaya ketika kamu mengajarkan atau mengenal Kristus, bukan Kristus yang kabur, bukan Kristus yang tidak dikenal oleh Alkitab, bahkan Kristus yang sangat jauh dari kebenaran. Oke teman-teman, jadi tidak ada faktor-faktor karena membenci dirimu, tapi memang benar bahwa itulah kekristenan. Manusia itu menajamkan sesamanya, ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalamnya ada saling kritik, tetapi tidak pernah membenci pribadi, tidak. Pengajarannya yang harus diluruskan.
Itu juga tertulis di dalam Alkitab dalam Yudas 23, ya. Membenci pakaian mereka yang dicemarkan itu terkait dengan dosa, tapi mereka harus kita rampas dari api. Teman-teman, semua orang Kristen pasti sepakat bahwa kita tidak membenci Brian. Kita hanya ingin meluruskan cara pandangnya, cara tafsirannya terhadap Alkitab yang sudah sangat menyimpang, terhadap Alkitab, terhadap soteriologi keselamatan yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Hal ini sangat disayangkan. Kenapa sangat banyak akhirnya membahas dia? Karena dia seorang influencer, sangat didengar orang. Maka kalau ini terus-menerus diajarkan, terus-terus tidak disadari kesalahannya, tidak kembali kepada pengajaran yang benar, yang tepat, yang sesuai Alkitab, maka itu sangat disayangkan, banyak mempengaruhi. Saya sudah dengar sendiri ada orang yang terpengaruh dengan ajaran yang demikian, persis seperti yang disampaikan oleh Brian ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya teman-teman, saya juga sudah pernah putar sekali video itu, bahwa kita mati masuk neraka bukan karena ketidakpercayaan kepada Yesus, tapi karena dosamu, dosa kita. Dosa itulah yang membuat kita mati selama-lamanya. Lalu Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari kematian itu. Sesimpel itu, tidak bisa disimpangkan itu. Maka kalau ada orang berbicara seperti yang dikatakan oleh Brian, bahkan Alkitab itu bisa penafsirannya progresif, akhirnya menyimpangkan yang lain. Progresif sih untuk menjadi lebih baik, tapi ada yang nilai-nilai yang sangat primer di dalam pengajaran kekristenan itu tidak bisa diganggu-gugat gitu. Keselamatan misalnya hanya melalui Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik, itu primer, tidak bisa diganggu-gugat tuh. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan Yesus perbuatan baik, itu sudah keliru. Bahkan itu sudah ditentang pada zaman dahulu oleh Rasul Paulus juga, ketika ahli-ahli Taurat dan juga para pemuka agama menekankan satu pengajaran bahwa tidak cukup ikut Yesus, tapi juga harus ada perbuatan baik plus sunat juga, gitu. Pengajaran ini tidak boleh berkembang. Maka kalau dia tidak sadar, malah lebih pongah, lalu berkata, ya udah, kalau memang Yesus seperti itu, aku lebih baik. Kalau memang Brian lagi, kalau memang Habib Jafar masuk neraka, biarkan aku ikut dia. Sekarang aku mau bicara, kalau memang itu keputusanmu, silakan masuk, mualaf kamu, gitu loh. Karena tidak ada faedahnya juga, gitu loh. Lagian kekristenan juga tidak terlalu berpengaruh, emang kamu siapa sih, gitu loh ya. Tidak ada pengaruhnya juga, tidak tidak memberikan kontribusi yang baik juga dalam pengajaran. Maka kamu akhirnya kayak sombong sekali, gitu loh. Maka siapa kamu, gitu loh. Sekarang keputusanmu lah, gitu ya. Benar sekali, memang Yesus mengasihi semua umat manusia. Betul, dia datang untuk seluruh umat manusia. Dia mati untuk seluruh manusia. Tapi itu bagi orang yang percaya. Bukan malah mengkerdilkan Yesus hanya demi toleransi yang keliru yang kamu ajarkan. Maka dengan pongahnya kamu berkata, kalau gara-gara ini Habib Jafar bukan masuk neraka, aku ikut dia, silakan, gitu loh, silakan. Itu mungkin lebih bagus, karena kamu sudah mengajarkan yang berbeda. Itu final, tidak bisa ditawar tuh, ya. Kita tidak benci kamu, kita hanya mau mengkritisi ajaranmu. Bahkan dalam Galatia 1 ayat 6, 7, 8, di situ dengan jelas dikatakan, Paulus menegur bahwa ketika mereka tertarik dengan Injil yang lain, itu dihajar oleh Rasul Paulus dengan keras. Bahkan kalau kami, katanya di ayat 8, kalau kami dan malaikat datang untuk memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia, gitu loh. Jadi kamu siapa? Malaikat saja dibilang terkutuklah dia kalau memang itu Injil lain. Kamu siapa? Gitu loh. Jadi ayolah kamu itu belajarlah. Maksudnya belajar karena kita saling mengasihi. Itu terjadi dalam zaman-zaman Alkitab. Apolos ketika berkhotbah, maka Priscilla Aquila memanggil dia karena ingin mengajarkan sesuatu yang lebih tepat. Hal itu terjadi dalam kekristenan. Maka kalau dikritisi, diajarin, jangan pongah, jangan sombong, malah ngomong yang kayak begitu, ya lebih baik aja kamu ikut Habib Jafar. Jauh lebih indah nampaknya. Kamu mengganggu pengajaran kekristenan. Oke? Oke teman-teman, mari kita sadar dan hati-hati untuk seluruh anak muda melek terhadap Alkitab. Ya, melek. Oke, karena Kristus
mati bagi kita untuk keselamatan kita. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah semata. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.